Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada semua peserta kajian, termaksud Ustadz dan Miss yang alhamdulillah berkesempatan untuk bergabung dalam kajian spesial Ramadan kali ini. Sebelum kita memulai kajian pagi ini, mari kita sama-sama bersyukur atas kesehatan dan juga kelapangan waktu yang telah Allah berikan sehingga kita bisa berkumpul dalam kajian Azhari. Mari kita meluangkan waktu juga untuk mendoakan teman atau kerabat yang saat ini sedang terbaring sakit atau yang sedang mengalami kemalangan. Semoga Allah berikan perlindungan yang terbaik serta ridhonya. Selamat berpuasa juga untuk kita semua. Semoga Allah meridhoi sekecil apapun amalan yang telah kita buat, yang kita lakukan di bulan Ramadan penuh berkah ini. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya wahidin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas nikmat iman, kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul hari ini di kajian Azhari. Salawat dan salam mari kita sandingkan, kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita keluar dari kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Seperti yang kita rasakan saat ini. Mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Ustazah Nur Hamidah yang telah hadir dan juga seluruh peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Sebelumnya boleh ya saya mengingatkan untuk keberlangsungan kajian ini, silakan kepada para peserta Ummahat yang ingin memberikan infaknya untuk memberikan sesuai dengan info yang ada di kolom chat nanti. Terima kasih atas kebersediaannya. Tanpa berlama-lama, marilah kita dengarkan tilawah surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 35, dari Mbak Soraya dan sari tilawah oleh Mbak Sari Rahman. Silakan kepada Mbak Soraya dan Mbak Sari Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'at والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk,
laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasiron kepada Mbak Zoraya dan Mbak Sari Rahman yang telah membacakan Al-Quran sebagai pembuka kajian kita kali ini. Semoga membawa keberkahan baik bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat dan sahabiah adalah orang yang paling beruntung karena hidup semasa dengan Rasulullah SAW. Banyak sirah sahabat dan sahabiah yang sudah kita kenal karena ketangguhan dan kekuatan iman mereka, serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama menyimak kisah para sahabiah dengan aktivitas Ramadan mereka bersama Ustazah Nur Hamidah. Kepada Ustazah kami persilakan. Silakan Ustazah. Jazakillah khair. Saya izin coba cek share screen ya, ibu-ibu ya. Ya, silakan Ustazah. Alhamdulillah. Oh iya, udah. Udah nampak ya? Sudah tampak Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu dalam rangka memperkuat ibadah Ramadan kita agar kita walaupun menyadari kalau kita ini siapalah dibanding sahabiat, kayaknya mah kelasnya jauh banget. Ya, sahabiat itu kan berarti ada Ibunda Aisyah, istri-istri Rasulullah, ada siapa Nusaibah, ya Ummu Haram, kayaknya mah jauh lah level kita di antara mereka. Namun kenapa kita positive thinking, tetap mempelajari kisah-kisah mereka? Sebab Allah kan yang mengajarkan kalau metode cerita bukan sekedar sebuah cerita. Metode cerita adalah metode yang paling mudah dan aplikatif untuk menanamkan bagaimanakah berkaitan dengan kualitas akidah mereka dan kualitas akhlak mereka. Juga dengan metode kisah memudahkan kita untuk mengaplikasikan bagaimanakah mengamalkan praktek-praktek hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dulu dilakukan oleh sahabiat akan memudahkan kita untuk menjalani teknisnya, prakteknya. Selain itu, kan kita selalu berdoa, bukankah kita tidak hidup bersama Rasulullah SAW? Ya jangan salahin kita ya Allah. Allah yang memberikan takdir, qadha, kita hidup zaman sekarang ya di 1400 tahun ya setelah Rasulullah wafat. Kalau boleh milih mah kita kepingin menjadi sahabat-sahabat ya, sahabiat-sahabiat yang selalu bersama dalam perjuangan Rasul. Tapi ya engkau yang menghadirkan aku lahir hidup di zaman ini. Kalau hanya gara-gara hidup kita tidak sezaman sama mereka, akhirnya kita tidak sekualitas mereka bersama dengan Rasul, ya berarti Allah zalim. Allah yang memberikan takdir kita hidup zaman sekarang. Tapi bukankah Allah Subhanahu wa taala tidak melihat masa kamu hidup, masa di mana kamu berada? Sebab
dalam setiap doa-doa kita, ya dalam surat Al-Fatihah kan kalau kita ingat pelajarannya, bagaimana ketika kita berdoa, ihdina siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang lurus yang Allah beri nikmat. Berarti siapa orang-orang yang Allah beri nikmat yang kita ingin selalu membersamai mereka dalam kategori jalan yang lurus, ya. Surat An-Nisa ayat 68-69 menjadi jawabannya. Ya, Allah yang berjanji, kalau kamu minta jalan yang lurus, walahadainahum siratal mustaqim, pasti Allah pun akan tunjuki kamu jalan yang lurus. Kamu minta bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat, Allah kasih jalan. Walaupun kamu tidak hidup di zaman Rasul, yang penting wa mayyuti'illaha wa rasul. Kamu dalam rangka taat aja kepada Allah, taat aja kepada Rasul. Maka dengan modal ketaatan ini, maka kamu akan dibersamai ma'alladzina an'amallahu alaihim, dibersamai dengan orang-orang yang beri nikmat. Siapa itu? Ma'al nabiyyin, bersama para nabi, para siddiq, orang-orang yang membenarkan Rasulullah, itulah para sahabat dan sahabiyat, wasyuhada, mereka yang sudah mendahului kita dengan mati syahid, wasalihin, mereka orang-orang yang soleh, wahasuna ulaika rafiqo, mereka lah sebaik-baik teman. Artinya apa? Ya, kita sekarang taat kepada Allah dan Rasul, mengikuti jejak-jejak yang dulu pernah diajarkan oleh para sahabiat, karena kita punya visi dan misi, kita punya keinginan bahwa nanti saat di yaumul akhirat, ketika di jembatan As-Sirat, mereka nggak akan meninggalkan kita. Kita akan satu rombongan, ya, rombongan bersama dengan para nabi, rombongan bersama dengan para sahabiat, para siddiqin. Di sana ada Ibunda Khadijah, di sana ada Ibunda Aisyah, di sana ada Sofia. Kenapa? Ya karena aku dalam salatku 17 kali loh, dalam surat Al-Fatihah, aku minta bahwa aku sekarang mengikuti kalian karena agar kalian nanti bertemu dengan aku ketika akan memasuki surga Firdausal A'la. Nah, ini yang menjadi visi dan misi kita. Tidak sekedar sebuah cerita, tapi sebuah keteladanan dan sebuah motivasi. Ya, kita minta kepada Allah, kita mengenal mereka, walaupun mereka tidak mengenal kita, tapi dengan kenalan ini, Allah menjadi saksi dan akan membersamai kita nanti dengan mereka semua. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, ada beberapa yang dikisahkan dari beberapa hadis Nabi tentang geliat ya para sahabiat dalam ibadah Ramadan. Ya, otomatis surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 ini kan ayat Ramadan dari masa ke masa, dari sejak pertama kali diturunkan di tahun kedua Hijriyah, ya, saat perang Badar sampai akhir zaman, ya ayatnya gak bakalan berubah, ini aja. Nah, kita kepingin tahu waktu ayat ini diturunkan gimana sih reaksinya para sahabiat, ya, karena ayat tentang Ramadan, la'alakum tatakun, puasa itu nggak sekedar kamu menahan diri dari makan dan minum saja, tapi puasa itu akan melatih ketakwaan kamu. Ya, bagaimanakah melatih ketakwaan? Itu sampai diajarkan ya oleh para sahabat. Lihat ya ketika reaksi mereka saat di surat Al-Baqarah ayat 187. Takwa itu berarti kan kamu harus menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Nah, surat Al-Baqarah ayat 187 dalam hal apa? Ya, ketika Allah berfirman, wakulu washrobu, kalian boleh makan, kalian boleh minum, hatta yatabayyana lakumul khait, sampai kamu bisa membedakan benang putih dengan benang hitam di waktu fajar. Oh, berarti kita batas tidak boleh makan itu adalah waktu fajar, bukan azan. Azan mah tergantung muazin. Jadi jangan kita terpedaya dengan muazin. Kayak tadi pagi tuh saya bilang sama suami saya, tuh kan ya, harusnya kan kita udah menetapkan siapa muazin. Ini maaf ya, kalau orang tua kan kadang begitu ya, habis sahur dia ke masjid,
ngambil mic, udah deh dia baca salawatan, dia baca zikir-zikir, bukannya nggak boleh. Tapi kan orang tua harus matanya jeli, sekarang subuh jam berapa? Ya kan kalau di dalam jadwal imsakiyah ya yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, subuh ini jam 4.39. Lah dia asik baca ya zikir, baca salawat, baru azan jam berapa? Jam 4.42. Ini 39.40, pasal 3 menit loh. 3 menit itu bisa fatal. Ya, padahal begitu jam 4.39, malaikat udah bilang, prit, ya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Dia masih bersenandung. Kan orang-orang bisa jadi, mau udah azan belum? Belum azan. Udah cepetan tuh minum susunya, langsung minum air putihnya. Kan bisa begitu. Padahal udah jam 4.39, baru azan 4.42. Berarti kan 3 menit. Ya ini yang akhirnya apa? Para sahabiat ya mengajak para suami-suaminya agar kita benar-benar tahu bukan muadzin tapi waktu fajar, ya benar-benar mereka tuh menggantungkan benang hitam dengan benang putih di gelap gulita biar nanti kalau udah kelihatan benang putih, oh udah ada cahaya fajar, berarti sudah masuk waktu subuh. Wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar wa atimus syam. Udah mulai teng puasa sampai kapan? Fa'ati musyama ya tumati musyama ilal lail, sampai malam. Berarti sampai maghrib, bukan azannya. Karena jangan sampai nanti maaf kita nggak hati-hati. Begitu pas mau maghrib udah pencet SCTP, RCTI, ANTP, mana yang azan duluan. Enggak. Ya kita mah udah nggak pakai patokan azan mah untuk panggilan sholat, tapi bicara masalah waktu. Sampai kalau nggak hati-hati nih, pernah kejadian ya putra orang yang terbaik Abu Bakar, putri orang yang terbaik yaitu Asma binti Abi Bakar. Ya Rasulullah, kami pernah berbuka, dikira kami udah maghrib. Ternyata apa? Lah, belum maghrib, berarti belum lail. Terus gimana? Ternyata Rasulullah menyuruh untuk melaksanakan qadha. Batal kamu puasanya. Kamu kalau nggak qadha, berarti kamu nggak dianggap puasa. Kamin soimin, betapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa kecuali cuma dapat lapar dan haus. Kenapa nggak dianggap kamu puasa? Kenapa? Ini mencuri star. Ini ya waktu berbuka belum udah minum, udah sahur, udah subuh kamu masih minum, berarti kan batal. Ini sampai ayat 183 dan ayat 187 tentang bab waktu puasa itu diakhiri dengan la'allahum yattaqun. Ya kalau al 183-nya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat 187-nya la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Berarti apa? Ayo kita kayak sahabiat ketika waktu subuh dan waktu maghrib kita udah kayak satpam meja makan. Saya begitu ya, di meja makan udah, walaupun di TV mungkin ada acara-acara religi, udah saya bilang kita kan kepingin jadi penghuni surga Firdaus, karena dalam surat Ad-Dariyat itu ayat ke 15 ya sampai ayat yang ke 18, ciri orang yang penghuni surga Firdaus wabil ashar, di waktu sahur yastaghfirun, mereka beristighfar. Udah, anak-anak disediain makan, itu handphone kita kalau memang pakai handphone, kalau memang pakai TV yang ada YouTube-nya silahkan, atau yang ada aplikasi istighfarnya silahkan. Nih selalu istighfar ya, itu bahasa dan intonasi serta suaranya disepakati sama anak-anak, karena banyak kan istighfar itu ini enggak. Anak-anak saya pilihnya yang Hanan Ataki. Nah, jadi semangat nih, istighfarnya juga nggak kayak yang
Ustadznya Umi, astagfirullahaladzim, kayaknya udah ngantuk. Tapi kalau anak muda kan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu 1000 kali, 50 menit udah ya, sambil kita nyiapin makan anak-anak, ya ngupasin buah, mereka duduk sambil dengerin istighfar. Terus setiap hari dilihat, sekarang subuh jam berapa? Jam 4.39. Sekarang jam berapa? Jam 4.36. 3 menit lagi loh. Ayo, kamu belum minum vitamin, kamu belum minum madu. Itu. Jadi begitu 4.39 stop ya, nggak boleh lagi. Belum masjid azan 4.42. Ini kan fatal banget kalau nggak hati-hati, ngeri bisa sekeluarga nggak dianggap berpuasa. Syukur-syukur mau kodok. Nah, kalau nggak kodok berarti kan dianggap meninggalkan puasa. Juga nih, ya kadang, maaf, yang namanya istri ya, di ayat 187 sangat memungkinkan, uhilalakum lailatas siyam. Ya, puasa mah puasa, Ramadan mah Ramadan. Kan kadang tuntutan suami harus terpuaskan. Karena siapa lagi yang bisa menjadikan tempat dia untuk memuaskan kecuali istrinya. Nggak apa-apa, di malam hari itu dihalalkan. Nah, ada kalanya kan, ya Allah, gimana nih kalau mandi dulu nggak kekejar untuk sahur. Rasulullah SAW itu mengingatkan, yang penting mandi itu ketika memang wajib untuk sholat. Bukan berarti kamu boleh atau nggak bolehnya memakan sahur dan memulai puasa. Ya nggak apa-apa, karena Rasulullah pun pernah ketika junub ya di waktu fajar di rumahnya Ummu Salamah, ya beliau tetap puasa. Jadi mandinya itu di waktu fajar ya, hanya untuk sholat. Ya masalah sahur itu sunnahnya Rasulullah untuk menguatkan kita. Nih. Kemudian juga ada lagi, jangan sampai ntar deh ya soal junub ada lagi, jangan sampai ini saya ingatkan, justru maaf, ada dalam hadisnya Aisyah dan Ummu Salamah juga, jangan sampai putri-putri kita yang sudah haid ya, kita nggak kawal mandinya. Kamu di waktu subuh kok udah mandi mau puasa, udah ikut sahur misalnya, udah kok kamu sahur, aku kan nanti udah mandi, mandi kamu udah seputi kapas belum? Kalau belum seputi kapas ya jangan mandi, karena wajibnya kamu berpuasa kalau udah seputi kapas. Gimana caranya kamu menandakan untuk sholat, ya kamu mandi. Jangan menganggap mandi ini sudah membuat kita suci kalau masih belum seputi kapas, masih kuning-kuning. Kadang maaf, anak-anak ABG itu mempercepat mandi. Kenapa? Biar nggak kalah banyak, biar utangnya sedikit. Nanti malah nggak ngefek. Nah ini, tolong sebagai orang tua kita mengawal benar ya, suci di waktu fajar itulah yang menjadikan wajibnya kita berpuasa. Mandinya bisa nanti waktu maghrib. Jadi maghrib waktu sholat subuh ya. Tapi jangan sampai memaksakan mandi padahal belum seputih kapas. Ya, begitupun nih dalam masalah puasa, kan latihan. Jadi motivasi boleh, soal niat harus ikhlas. Karena saya sering ditanya, Ustazah gimana ya caranya biar anak-anak kita termotivasi, tapi dia tetap ikhlas. Ini dua hal yang berbeda. Ikhlas itu karena Allah ya. Dua hal yang berbeda. Motivasi seperti Allah memberikan fadilah ayat ini dapat ini, Rasul memberikan fadilah zikir ini dapat ini. Itu motivasi, fadilah-fadilah itu sebelum melakukan, untuk menunjukkan Allah mah baik, Rasul mah baik, juga gak akan ingkar janji. Kalau sudah diberikan janji-janji dapat reward ini, akad ya dapat reward ini, udah gak akan ingkar janji. Yang penting ketika kamu melaksanakannya, syaratnya apa diterimanya amal? Inamal a'malu binniyat, tergantung niatnya, yaitu ikhlas atau tidak ikhlas, karena Allah atau karena yang lain. Ya seperti orang hijrah kan, hadisnya itu semua berangkat dari Mekah ke Madinah.
Ya, fadilahnya kan banyak. Ya, hijrah itu akan diampuni, hijrah itu akan mendatangkan rezeki banyak. Tapi siapa yang berangkat dari Mekah ke Madinah, nyampe di Madinah, ada yang dia nyampe ke Madinah tapi cuma dapat dunia. Kenapa? Karena dia start awal niatnya untuk mencari keuntungan. Wanita yang dinikahi, nikahi. Perniagaan yang menguntungkan dapat, tapi dia tidak dapat Allah. Nah, jadi caranya motivasi sebelum untuk menunjukkan kalau kalian orang tua kalian, mama kalian, umi kalian, papa kalian, ayah kalian orang yang baik, orang yang memberikan reward dan kita mah gak ingkar janji. Ya sekarang begitu kamu puasa, ya kamu tilawah lillahi ta'ala. Nah, saya menanamkan itu juga karena para sahabat juga menanamkan itu juga. Dari masih kecil tuh mereka udah nyiapin boneka-boneka dan dibujuk-bujuk anaknya sampai pol nanti dapat boneka. Nah, itu kalau para sahabiat. Kalau kita kan sekarang bisa jadi anak kita bukannya anak kecil lagi untuk puasa. Bisa jadi kan kita kepengennya rewardnya apa? Menghatamkan Al-Quran. Sekali menghatam Al-Quran dapat berapa? Sekali puasa dapat berapa? Sekali terawih dapat berapa? Sekali bersedekah dapat berapa? Sekali membantu dapat berapa? Kan bisa jadi itu reward ya, kita deal. Ya sekali hatam dapat berapa? 250.000. Yang puasa pol dapat berapa? Ya misalnya dapat 200.000. Deal. Kenapa? Karena ibumu orang baik dan ibumu ini bukan orang yang ingkar janji cuman PHP doang. Nah, nanti begitu pas mau puasa, kenapa orang tua kita mengajarkan untuk mengikrar ikhlas karena Allah ketika niat? Ya untuk menghujani niatan-niatan batin yang suka salah niat. Ya biar dapat duit enggak. Ayo sekarang kita niat puasa ya. Nawaitu sauma ghadin. Ya Allah saya niat nih puasa. Ada ifar di syahri Ramadan untuk menunaikan kewajiban Ramadan. Ya lillahi ta'ala. Karena Allah. Ya Allah. Nah itu saat melaksanakannya. Jadi reward itu adalah ijab kabul transaksi sebelum melakukan. Tapi begitu melakukan mendampingi dengan keikhlasan. Nah, juga nih, tolong dalam surat Al-Baqarah ayat 184 tentang hutang puasa, ujung ayatnya apa? Ya, ketika Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyaman ma'dudat. Puasa itu hari-harinya bisa dihitung. Pamangkana minkum maridon, siapa yang sakit, ya musafir kan dia harus qadha. Siapa yang wa'alal ladina yutikunahu yang enggak mampu ya dia kan boleh bayar fidyah. Satu. Atau dia omongkan tatawuan pengen nambah enggak cuma fidyah doang, fidyah pas puasa silahkan. Atau wa antasumu pengennya puasa doang, khair silahkan. Ujung ayatnya apa? In kuntum ta'lamun, agar kalian ngelmu, berarti agar kita tahu. Jangan kita kan nggak tahu. Ya misal utang puasa mah selamanya utang. Mungkin bukan utang yang sekarang, tapi utang waktu SMP, waktu SMA. Ya ustazah kita mah lupa, kita kan nggak tahu. Ayatnya itu in kuntum ta'lamun, agar kamu ngelmu, kamu tuh harus tahu. Ya, yang namanya puasa tuh 1 bulan. Haid kamu berapa? Bisa jadi waktu SMP kita haid 8 hari. Berarti ya dari mulai SMP, SMA, kuliah sampai sekarang ya kita harus tahu udah pernah bayar belum? Bayarnya pol enggak? Jangan sampai Allah Maha tahu ini, emang Allah Maha tahu. Lah situ nggak tahu, nggak nyari tahu, nggak mau tahu, sok tahu, pura-pura nggak tahu. Karena dalam periwayatan Ibunda Aisyah sampai mengingatkan siapa yang meninggal dunia dan masih punya utang puasa, itu selamanya utang. Bahkan walinya pun boleh berpuasa untuknya. Syukur-syukur kita punya anak, punya keluarga yang mau bayarin kodok. Lah kadang puasanya dia aja utangnya mikir-mikir kan gitu. Karena selamanya tetap hutang puasa. Ya. Dan Ibunda Aisyah sampai memperbolehkan beda dengan para sahabat. Karena kalau para sahabat itu
bayar hutang puasanya cuman sampai di bulan Rajab. Oh my God, ya kan? Kita kadang baru ingat begitu Syaban. Oh gimana nih? Ternyata Ibunda Aisyah memperbolehkan mengkodoknya di waktu Syaban. Dan Ibunda Aisyah kan masih kecil. Artinya apa? Ya begitu deh. Sampai kan beliau menyebutkan, aku tidak mampu mengkodoknya bersama Rasulullah kecuali ketika masuk Syaban. Nah ini no problem. Ya, sekarang gimana nih antara wanita hamil dan menyusui? Ngelmu in kuntum ta'lamun agar kamu mengetahui. Udah bukan bikin kita jadi pusing. Bingung deh saya, katanya Ustadz ini orang yang hamil menyusui harus bayar fidyah plus puasa. Tapi kata Ustazah ini boleh kok bayar fidyah. Ya, tapi kata Ustadz ini tergantung. Nggak usah bingung, karena ini ngelmu. Kenapa? Karena ayat Al-Qur'annya aja diperbolehkan dengan 3 pilihan. Dan ayat Al-Qur'annya juga menyebutkan dengan wa'alal ladzina yutiqunahu, bagi mereka yang tidak mampu. Jadi yang tidak mampu itu kembali kepada yang bersangkutan. Ada orang hamil mampu membayar dengan puasa, ya silahkan. Ada orang hamil sanggupnya cuma bayar pakai fidyah. Kenapa? Ustazah setahun ini hamil, besok nyusuin. Si entong belum gede, besok hamil lagi, nyusuin lagi, hamil lagi, nyusuin lagi. Kapan saya bayar kodoknya? Saya cuma bayar fidyah doang. Lah kata Ibnu Abbas, wa 'alal ladzina yutiqunahu, ayat itu menyebutkan kalau memang kategori kamu nggak mampu, bayar fidyah aja cukup. Tapi ada juga yang mengatakan kalau mereka itu tidak hanya membayar fidyah, tapi juga mereka mengkodok ya, dan memberi makan orang miskin. Silahkan. Wa antasumu, kamu puasa aja juga kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Dikembalikan kepada yang bersangkutan, nggak bisa dipukul rata. Karena orang yang menyusui, produksi susunya satu orang dengan orang lain beda. Ada yang dia puasa kagak puasa, air susunya deres. Ada yang, aduh Ustazah kalau saya nggak minum mah kering. Ya anak saya jadi dehidrasi, berarti kan nggak bisa dipukul rata. Silakan aja. Nah terus janganlah kita, itu doanya nggak sunnah. Nah kita jangan melihat sekedar sahih Bukhari atau tidak. Ya, yang namanya sunnah Rasul tersimpan dari banyak buku-buku hadis. Bahkan ada 9 kutubus tis'a yang menjadi standar minimal. Ada Bukhari, Muslim, betul itu yang terbaik. Tapi selebihnya kan ada Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmidzi, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Imam Ahmad. Ini kan semuanya mendokumentasikan hadis-hadis Rasul dengan berbagai macam derajat. Karena derajat itu bisa jadi tergantung kekuatan perawinya dalam hafalan. Nah, dua-duanya sunnah Rasul, hanya periwayatannya. Memang kalau yang Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, versi yang seperti ini adanya dalam Sunan Abu Daud nomor 2011. Tapi kalau yang dhahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa tabatil ajru, insyaallah, itu juga doa yang sama dari periwayatan dari Abu Daud. Dua-duanya sunnah. Yang yang nggak berdoa saat berbuka itu yang rugi. Ingat, nungguin azan maghrib. Begitu Allahu Akbar, buka. Boro-boro inget baca doa. Azan aja udah hilang, tenggelam di telinganya. Tau-taunya, la ilaha illallah. Oh, udah selesai azannya ya. Padahal kan salah satu sunnah itu di waktu azan, di waktu berbuka, ya, dakwatun lam turad, doa yang tidak tertolak. Nah, puasa nggak cuma puasa menahan makan dan minum, tapi juga nih ember, ngegunjing, jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena diceritakan ada 2 sahabiat, ya, walaupun mereka
punya kekurangan, tapi kan ketika mereka hidup di zaman Rasul namanya sahabiat. Ada 2 sahabiat ya di bulan Ramadan lagi puasa dalam majlis ilmu, ustadznya Rasul langsung. Tapi ya ternyata begitu. Ya, kebaikan itu bukan niat pelaku, sama kejahatan juga bukan niat pelaku. Dia salah posisi duduk. Dilalah nyari tempat duduk yang sebelahnya tukang ngegosip. Ya udah, akhirnya apa? Ikut deh ngegosip. Dan ngegosip kan semangat ya, seru gitu kan, sampai berbusa-busa kali tuh. Ya, kenapa? Karena nyaris kehausan dan nyaris mau meninggal karena kehausan itu. Nah, para sahabat kan heboh. Gimana nih, kasihan banget. Ya sampai dia sekarat kehausan. Udah dia bilang sama Rasul, barangkali bisa diberikan dispensasi. Bolehlah membatalkan puasanya, kesianan. Udah sekarat begini, kering tenggorokan, gatal-gatal, batuk kan begitu. Rasulullah bukan nyuruh bawain air zam-zam, bawain segelas air hangat, tidak. Rasulullah malah nyuruh bawain cangkir kosong, ya agak besar lah, berarti kira-kira baskom kosong deh. Nah, buat apa baskom kosong itu dikasih kedua orang tadi? Ternyata Rasulullah menyuruh mereka berdua dengan muntahkanlah. Udah muntah deh. Apa isi muntahnya? Potongan daging bercampur darah sama nanah. Ini kan jijai banget. Kayak begini gimana nggak enak gitu kan? Kita aja habis makan enak, tapi kalau udah ngeganjel pengen muntah di sini udah udah senewan kan gitu. Apalagi mual lah. Nah, ternyata apa kata Rasulullah? 2 orang ini sih lagi puasa. Tapi maaf, betul dia mengharamkan apa yang dihalalkan karena puasa. Makan dan minum kan halal, tapi haram gara-gara puasa. Tapi dia menghalalkan apa yang diharamkan, yaitu ngegosip. Ya, sedangkan gosip itu seperti memakan daging manusia. Nah, ini dalam kisahnya hadis riwayat Ahmad menjelaskan surat Al-Hujurat ayat ke-12. Terus muslimah dengan Al-Quran. Ya, bagaimana nih muslimah dengan Al-Quran? Para sahabiat memang awal mulanya Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, bentar deh Bu. Nah, Rasulullah mengingatkan kalau ada yang nelpon. Ya, namun Rasulullah mengingatkan, nggak cuman Rasul aja yang dimuliakan, siapapun bisa menjadi pewaris ya Al-Quran ini. Ya, kapankah dia menjadi ya? Bentar ya Bu. Ya, kapankah dia bisa menjadi pewaris Al-Quran? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, tsumma aurasnal kitab, Al-Quran ini Allah akan warisi alladzina astofaina, kepada hamba-hamba yang dipilih sama Allah. Terus kenapa kok bisa dipilih? Bukan berarti Allah zolim, tergantung kita ini dipilih atau nggak dipilih berdasarkan pilihan Allah. Enggak, Allah mah memilih bukan karena keinginan Allah seperti istilahnya dengan kezaliman ya, suka-sukanya Allah. Tidak, Allah akan memilih siapa yang akan menjadi pewaris Al-Quran saat mereka memang daftar untuk dipilih. Saya sering memberikan ilustrasi, ada Ratu Kecantikan Miss Universe, ada Putri Indonesia yang terpilih. Padahal bisa jadi teman-teman punya gadis, ya punya anak, punya saudara,
layak ya jadi Putri Indonesia, bahkan layak jadi Miss Universe, lebih cantik, lebih soliha, lebih banyak kontribusinya, pokoknya sempurna. Tapi kenapa kok bukan dia yang terpilih menjadi Putri Indonesia atau Miss Universe? Pertanyaan cuma satu, daftar nggak? Ya kalau nggak daftar ya gimana mau dapet sebagai hamba yang terpilih? Nah, para sahabiat ketika menghadapi ayat ini, mereka mempersiapkan diri untuk dipilih, ya, dengan memantaskan diri mereka. Sebab yang sudah daftar aja nih, ada yang tereliminasi, yaitu ketika mereka menzolimi dirinya sendiri. Udah tahu salah dilakukan. Ada juga wa minhum muqtasid, ya 50-50. Kalau lagi inget kerjain, kalau lupa ya I'm sorry kan gitu. Wa minhum, nah para sahabat menginginkan, dan para sahabat menginginkan kategori yang ketiga, yaitu apa? Sabiqun bil khairat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Biidznillah, semua izin Allah. Itulah kemenangan yang nyata. Semangat inilah yang akhirnya apa? Ya, mereka akan memanfaatkan Ramadan ini dengan keakraban mereka melalui Al-Quran. Karena surat cintanya Allah kepada manusia, baik Taurat, Zabur, Injil, itu diturunkan semua di bulan Ramadan. Ya, Taurat ya diturunkan di Ramadan, Injil juga di Ramadan, dan Al-Quran juga di Ramadan. Apalagi banyak motivasi-motivasi Al-Quran itu akan menunjukkan kelas kita nanti posisi di surga. Nah akhirnya apa? Ya para sahabiat itu udah nggak mikir lagi, ntar ya. Udah nggak mikir lagi, gimana ya caranya kalau lagi haid? Ya kita aja sekarang. Begitu ada madhab Syafi'i, madhab Maliki, Hanafi, akhirnya jadi bingung. Ya, dulu sahabat madhabnya apa? Jangan tanya sahabat madhabnya apa. Orang Syafi'i, Hanafi, Hambali, itu kan bukan sahabat. Bukan tabi'in. Dia adalah murid dari ittiba tabi'in. Berarti para sahabat itu nggak pakai madhab Syafi'i, nggak pakai madhab Maliki. Nah sekarang kita jangan sampai gara-gara perbedaan madhab membuat kita jadi bingung. Haid baca Quran gak ya? Apa yang harus dilakukan? Apa yang dilakukan oleh para sahabiat? Mereka tahu kalau Allah menurunkan Al-Quran kan dengan dua sifat. Pertama dengan sifat Allah dalam surat Yasin ya, Tanzil al-Aziz, Maha Perkasa. Berarti satu mushaf, itu satu Al-Quran, diturunkan di Lailatul Qadar, 10 hari terakhir, tapi tersimpan di Lauhil Mahfuz. Ya, dan Al-Quran diturunkan dengan sifat Allah Rahim bertahap. Yang kali pertama tanggal 17 Ramadan, itu surat Al-Alaq, dibawa sama malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu pun hanya kiroatnya, bacaannya doang. Tulisan Bismillah, Ba, Sin, Mim, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, dan Mim, itu mah bukan dari Jibril, tapi itu adalah karya dari para penulis wahyu. Dan akhirnya apa? Mereka tidak hanya mengandalkan apa yang mereka dapati dari para penulis wahyu. Al-Quran itu secara orisinal terjaga dalam hati-hati mereka. Dan mereka tahu hak Al-Quran itu ada 3. Haknya dibaca berarti sampai hatam. Haknya sebagai petunjuk berarti diamalkan. Akhirnya apa? Ini gak ditabrak. Artinya programnya jangan digabung. Ya, dan haknya yang ketiga adalah dijaga. Ada yang dijaga dengan hafalan, ada yang dijaga dengan tajwidnya, ada yang dijaga dengan akhlaknya. Dan ini jangan digabung. Kenapa? Karena kalau haknya Al-Quran dibaca ya sampai hatam. Paham kagak paham, yang penting baca. Sedangkan hak Al-Quran sebagai petunjuk, apa yang dilakukan oleh para sahabat dan sahabiat, mereka akan bertahap. 10 ayat dulu mereka pahami, mereka amalkan, baru mereka maju ke 10 ayat yang berikutnya. Nah itu bukan berarti lama banget dong ke hatam-hatam, itu mah untuk mengamalkan sebagai petunjuk. Jadi teman-teman, jangan 2 program ini digabung.
Ya, bahkan bisa jadi di tiga-tiganya digabung. Jadi baca satu halaman, baca satu halaman ayat, baca satu halaman terjemah. Lalu kita pretelin tajwidnya. Ya, itu mah nanti kalau cuman begitu doang ya. Agendanya maaf, hatam kagak hatam-hatam, paham kagak paham-paham. Karena modelnya harus berbeda. Ah, ya, jadi modelnya harus berbeda. Ya, ini sifat Allah dalam surat Yasin. Gimana caranya? Ya, akhirnya mereka tidak akan kebingungan ketika haid. Karena hak Al-Quran itu nggak cuma dibaca. Ya, kalaupun misalnya dibaca, mereka akan ada yang memahami seperti nanti pengikutnya madhab Imam Syafi'i. Tapi kalau sahabiat kan dulu belum pakai madhab. Ya, artinya ketika membaca surat Al-Waqi'ah, kalau la yamassuhu illal mutahharun, Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Nah, itu kalau menurut madhabnya Imam Syafi'i memang maksudnya adalah Quran yang di bumi. Yang rosemnya itu berarti jangan disentuh. Mereka yang belum punya wudhu, yang mereka lagi haid, ya silahkan. Kalau kamu mau pakai kayak begitu nggak apa-apa. Tapi bukan berarti meninggalkan Al-Quran. Karena para sahabiat menyimpan Al-Quran tidak di tulisan. Mereka menyimpan Al-Quran di mana? Di hati. Jadi mau haid juga tetap bisa baca Al-Quran. Lah kita ya haid bingung nggak bisa baca Quran, ya udah bacalah apa yang kamu hafal. Kalau nggak punya hafalan, jadi boleh nggak ustazah baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, kan sama kayak hatam. Ya iya sih padilahnya begitu, tapi kan pasti beda dapat padilahnya doang sama dia melakukannya. Nah, sedangkan kalau yang nanti pengikut madhab Imam Maliki ya, dari para sahabiat yang menganggap bahwa Quran yang dimaksud Quran di Lauhil Mahfuz. Berarti apa? Gak akan disentuh kecuali oleh para malaikat. Di bumi mah hanya rosem buatan manusia. Ya, nggak ada kesucian dengan kertas-kertasnya. Jangan dikultuskan kertasnya, jadi jimat, itu malah syirik. Ya, ini tadi. Ya, jadi kalau mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ya caranya apa? Ya baca tafsir. Ya, kalau mau berurutan. Tapi kalau mau secara maudhui tematik nggak apa-apa. Ya, jadi satu tema kita kumpulkan ayat-ayatnya. Nah, aplikasi Al-Quran online apa yang bisa kita jadikan rekomendasi untuk yang tematik ya. Sepanjang yang saya lihat baru Al-Quran Al-Hadi yang punyanya Dr. Lutfi almarhum. Karena nanti dalam metode search pencarian dia 3 dengan kalimat seperti yang lain lah. Misalnya ketik sabar, itu kan keluar ayat-ayat sabar. Itu kalau kalimat. Tapi kalau Quran Al-Hadi, ada lagi pilihan yang kedua, berdasarkan tematik. Kalau kita klik misalnya sabar, secara tematik, nanti dia akan memapping. Misalnya, ciri-ciri orang yang sabar, contoh wanita yang sabar, pahala bagi orang yang sabar. Itu nggak apa-apa kalau memang kita mau memahaminya secara tematik. Tapi kalau kita mau baca berurutan, jangan seperti baca terjemah, tapi bacalah dengan tafsir. Nah, muslimah dan sedekah, walaupun di waktu paceklik, ini kan waktu perang Hondak. Perang Hondak ini kan luar biasa. Dalam waktu yang cukup panjang sampai Syawal, itu bagaimana para istri-istri itu kesianan melihat para suaminya yang kelaparan. Kenapa? Karena sistem ekonomi mati pada saat itu. Ya karena mereka harus nunggu di garda depan, ya menggali parit. Kenapa? Karena akan diserbu dengan 10.000 tentara sekutu. Ya, dan salah satu caranya itu kan dengan membuat parit. Otomatis semua kegiatan ekonomi terhenti. Ya, dan kondisi paceklik. Dan banyak para istri-istri yang menawarkan makanan ya kepada sahabat, kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika bersedekah ya dalam kondisi yang paceklik ya itu bisa jadi menjadikan keberkahan yang luar biasa ya, seperti kisahnya Sofia binti Abdul Muthalib. Dia udah bikin cuman sedikit ya mangkok bubur, maksudnya hanya untuk Rasulullah aja. Ternyata Rasul ngumumin ke semuanya dengan ketenangan. Ya pasti Allahumma barik lana ya fima rozaqtana, Allah akan memberkahi. Dan betul, jadi sedekah itu tidak akan membuat kita kekurangan,
Tapi sedekah itu bisa jadi akan membuat seseorang menjadi bertambah melimpah. Ya seperti istrinya siapa? Ya Allah, Abdullah bin Mas'ud, ya Zainab. Ya dia nggak pernah merasa tertekan, ya Allah gue kan nyari nafkah, kan harusnya gue dinafkahi. Enggak, ya dia sudah mempunyai keyakinan bahwa inilah sebagai sedekah. Karena akhirnya Rasulullah kan menyebutkan seorang wanita yang menafkahi suaminya, seorang anak yang menafkahi orang tuanya, itu akan dihitung sedekah, bahkan mendapatkan 2 pahala. Ya bagi wanita itu sedekah, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Terus muslimah dan sholat malam. Nah ini Ibunda Aisyah. Jadi Rasulullah SAW didokumentasikan sholat tarawih itu kan hanya 3 hari di jamaah di masjid. Selebihnya di rumah. Bukan karena Rasulullah nggak suka berjamaah di rumah, tapi kan khawatir dianggap wajib. Nah, Ibunda Aisyah ketika mengomentari kalau Rasul sholat jamaah di rumah pas dia jadi imamnya, ampun. Ya gimana sih kalau Rasul sholat di rumah, kata Ibunda Aisyah, ya dia sih tidak pernah menambah bilangan rakaat, yaitu cuma 11 rakaat, 4 rakaat. Tapi jangan tanya ya, 4 rakaat itu berapa lama dia berdiri. Ya, dan juga Ibunda Aisyah witir 3, ya, tapi jangan tanya ya gimana lamanya Rasulullah berdiri. Ya artinya apa? Ya Rasulullah membedakan segmen jamaahnya. Kalau untuk orang lain toleran. Ya, jangan lama-lama karena bisa jadi tarawih itu ada anak-anak yang nangis, mama, mama, ya kelamaan. Ada kakek-kakek yang udah kebelet kencing, nenek-nenek yang udah kepengen buang angin. Ya itu gak usah diperlambat. Tapi ketika di rumah cuman sama istri, cuman sama anak, nah itu kata Ibunda Aisyah jangan ditanya, bagusnya jangan ditanya lamanya. Yang kamu bayangin aja lamanya kayak begitu. Karena pernah kan siapa Anas bin Malik jamaah sama Rasul, ampun, yang surat Al-Baqarah paling kirain cuma 1 juz, 2 juz, sampai selesai. Dikirain Allahu Akbar. Ternyata apa? Lanjut Ali Imran. Kirain cuma berapa ayat, sampai ayat ke-200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Lanjut sampai surat An-Nisa, sampai surat Al-Maidah. Nah itu ya ketika memang jamaahnya hanya seorang Anas yang masih kecil. Terus muslimah dan Lailatul Qadar. Nah sekarang mah teman-teman mau nggak mau ya 10 hari terakhir bagi kita orang Indonesia nggak boleh kita mikir lagi ada malam ganjil. Kenapa ya? Karena negara kita ada yang puasanya hari Sabtu, ada yang puasanya hari Minggu. Berarti kan hari-hari kita harus memposisikan ganjil semua. Ya, yang tanggal 21 ganjil menurut hari Sabtu bagi kita genap. Kalau yang hari Minggu, yang hari Minggu bisa jadi menganggapnya tanggal 21 itu ganjil, bisa jadi yang kita hari Sabtu menganggap itu mah udah genap. Jadi ya mau nggak mau kita orang Indonesia disuruh sama Allah gak usah pilih-pilih. Berarti apa? Kamu harus menjadikan 10 hari terakhir semuanya berasa ganjil. Dan Ibunda Aisyah juga menjelaskan bagaimana di 10 hari terakhir itu ya Rasulullah mengajak para istri-istrinya ya untuk iktikaf. Yang kalau tidak memungkinkan di rumah ya memang sudah memposisikan di mana tempat iktikaf di dalam rumah. Ya, kenapa? Karena keluar dari tempat itu berarti kan udah gugur iktikafnya dan harus niat ulang. Nah, itu yang diceritakan oleh Ibunda Aisyah. Begitupun nih ketika Idul Fitri. Begitu Idul Fitri bukan hanya happy-happy aja. Ya, Rasulullah juga menyuruh ya ini dikisahkan ya dari Hafsah ya binti Sirin, dari Ummu Atiyah, Rasulullah menyuruh para wanita-wanita semuanya keluar di salat Idul Fitri dan salat Idul Adha, mau yang lagi haid ya, mau yang lagi dipingit, pokoknya keluar. Kenapa? Untuk menyaksikan kebaikan dan menyambut seruan kaum muslimin. Terus yang tidak memiliki baju ya dikasih baju, maksudnya dipakaikan jilbab. Nah itu yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Ya terakhir ya bagaimana mereka saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Begitupun ya kita semua juga saling mendoakan agar Allah menerima semua kebaikan-kebaikan kita. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustazah mengenai semua, mungkin ringkasan ya, dari sejak awal Ramadan, bagaimana Salbiyah dalam menghadapi Ramadan, sampai ke doa pada saat Idul Fitri. Kalau melihat dari Rasulullah yang sholat tarawih hanya 8 rakaat tanpa ditambah lagi dan 3 rakaat dalam witir, saya jadi mengingat diri sendiri apabila pergi ke tempat yang baru, kalau masjidnya rakaatnya lebih dari 8, lebih dari 11 aja langsung, wah jangan masjid yang itu. Padahal Rasulullah bukan seperti itu kan, ini hanya untuk mempermudah aja supaya masyarakat sekarang bisa untuk lebih mudah khusyuk dengan rakaat-rakaat yang sedikit. Sehingga Rasulullah jauh dari itu. Masih harus bertambah lagi nih ilmunya dan kesabarannya untuk melaksanakan bulan Ramadan ini. Selanjutnya mungkin kita tanya jawab ya Ustazah. Boleh. Silakan kepada Ummahat, Ustadz, Miss yang ada pertanyaan untuk menuliskan di kolom chat atau menghidupkan atau ingin bertanya langsung juga silakan. Kita tunggu sebentar, mungkin sedang ada yang mengetik. Alhamdulillah sudah ada Mbak Zoraya yang ingin bertanya langsung. Silakan Mbak Zoraya, dibuka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, saya mau nanya tentang yang tadi interaksi muslimah sahabiah itu dengan Al-Quran pada saat haid ya. Terus terang saya tuh lagi baca terus dengar kayaknya beda-beda banget pendapat. Terus menarik banget ketika Ustazah tadi menyampaikan sahabiah itu waktu saat itu belum nggak bermazhab gitu, karena kan langsung berguru sama Rasulullah ya. Terus yang ingin saya tanyakan, biar kita nih, karena kan kalau sahabiah banyak tuh hafalannya, kan tadi saya catat ada tiga hak Al-Quran di situ. Jadi karena sahabiah bisa tetap berinteraksi karena mereka punya hak Al-Quran dalam hati gitu. Nah kalau misalnya kayak kita sekarang kan pengen gitu ya, Allah pengen banget ngejar biar bisa hatam gitu, karena kayak hak yang selanjutnya kayak untuk tafsirnya, mengamalkannya kayak ya oke ya sambil jalan, tapi pengen banget gitu bisa hatam. Tiba-tiba kayak udah juz 28 terus haid gitu. Itu yang pendapat paling rojih itu seperti apa sih Ustazah untuk interaksi kita dengan Al-Quran tuh seperti apa? Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Saya kumpulin dulu ya Bu ya. Oh iya, Betul boleh ya. Ustazah. Ah, Kita sambil bacakan yang di chat ya Ustazah. Ini ada monggo. pertanyaan yang kedua dari Mbak Lina. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah, kalau wanita haid, baiknya bagaimana menghidupkan malam Ramadannya Ustazah, khususnya untuk 10 hari yang terakhir? Karena tidak bisa istikaf. Lanjutannya. Ada lagi? Pertanyaan yang ketiga, kita Ya. tiga dulu ya Ustazah, untuk termin yang pertama. Dari Mbak Sari Rahman, untuk pembayaran kode puasa bagi yang sudah meninggal bisa dibayar juga oleh ahli waris. Apa harus dengan kode puasa atau dibayar fidyah aja oleh ahli warisnya Ya, Ustazah? jazakillah khair. Ya. Rekan-rekan sekalian, haid itu bukanlah rencana kita. Kan gitu. Kenapa? Ya, haid itu adalah anugerah dan takdir yang tidak bisa kita tolak. Orang kita udah bilang, ya Allah jangan main, udah jam 5 sore, kok berasa banget, jangan main. Setengah jam sebelum maghrib, keluar, ya Allah, kan gitu kan. Itu sebenarnya untuk menunjukkan, kamu jangan sok ngaku, milik sendiri, penguasa tubuh kamu, ya haid aja kamu nggak bisa, ya kan, mengandalkan kemampuan kamu. Nah, karena haid ini bukan maunya kita, dan haid ini adalah rezeki dari Allah, satu. Terus yang kedua, jangan lupa wanita yang haid
yang najis itu adalah darahnya. Jangan seperti orang Yahudi, seakan-akan seluruh tubuh wanita itu adalah najis. Dan itu yang teman-teman tolong hati-hati ketika baca terjemahan surat Al-Baqarah ayat 222. Karena tentang haid itu Allah yang menyebutkan, ya yas'alunaka 'anil mahid, ketika mereka bertanya tentang haid, ya wanita yang haid atau tempat haid, kul huwa adza. Itu sakit, tapi kan disebutnya kotor. Nah, kita kalau lagi haid dibilang, kamu wanita kotor, gimana? Ini kan nggak nerima. Ya, padahal terjemahannya bukan kotor. Ada itu sakit. Nah, betapa senangnya kita kan sebagai seorang istri ketika lagi haid. Wah, suami kita lebih peduli. Kamu lagi haid ya? Ya, aku gak enak badan nih lagi haid. Nah, dia bisa jadi kan ngertiin gitu. Kenapa ya? Orang Tuhannya aja yang bilang kalau haid itu wanita yang sakit, ya dia akan memperlakukan sakit. Baik kalau kantor kan dapat cuti haid kan seneng banget. Coba kalau kita punya suami, kamu kok males banget, aku lagi haid. Alah, males itu mah manja, kan? Oh, ya Allah perutku kayak diiris-iris. Ayo cek ke dokter, coba di USG kan enggak. Ya Allah kayak ditarik-tarik, enggak. Ini kayak pinggang tuh kayak remuk di ronsen enggak kenapa-napa. Ya kan ada suami-suami kayak begitu. Nah, kenapa? Karena salah memahami seperti orang Yahudi, dibilangnya najis. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga, kita harus lihat bagaimana latar belakang karakter pemberi fatwa. Karena Imam Syafi'i itu pemberi fatwa dan Imam Maliki juga pemberi fatwa. Nah, kalau namanya pemberi fatwa berarti kan tergantung lingkungan, tergantung kondisi masyarakat ada di sekitar. Imam Syafi'i itu dari Gaza, dari Palestina, ya, orang Gaza, dan dia memang dikenal dengan sangat kehati-hatiannya. Ya, idealismenya wajar. Imam Syafi'i ketika memahami ayat ini, ya dia akan memahami bahwa ini ayat maksudnya apa, Quran yang di bumi. Dan nggak salah. Ya, dan para sahabat dulu belum ada Quran-Quran tercetak. Ya, jangankan para sahabat, di zaman kita waktu penjajahan Belanda, saya tuh baru tahu ya ketika saya belajar tentang filologi Quran Nusantara ya, mushaf Nusantara. Ya Allah, akhwat, mushaf tulisan Quran itu harganya sampai puluhan juta. Kenapa? Karena mushaf itu barang mahal. Dengan kertasnya, dengan tulisannya, itu barang mahal. Kan begitu. Nah, apalagi para sahabat, ya mereka memang belum pandai menulis. Dan akhirnya apa? Keterbatasan mereka, nggak punya kemampuan menulis, mendokumentasikan. Akhirnya kan mereka memaksakan diri untuk menjadikan Al-Quran tersimpan di dalam hati mereka. Nah, sedangkan ya, Imam Syafi'i tahu banget, ya kita mah sama orang Palestina itu kan ya banyak para ulama kita, ulama-ulama Nusantara ya, itu kan belajarnya silsilah sanad gurunya itu nyambungnya ke Imam Syafi'i. Ya, yang akhirnya wajar. Ya akhirnya apa? Mereka punya banyak rasa adab, ihtiram yang luar biasa. Walaupun kamu nggak punya Al-Quran di hati kamu, tapi kamu adalah bentuk penghormatan. Yaitu apa? Ini Quran bukan Quran biasa. Apalagi dulu nih barang mahal. Ya, yang hanya dipegang Quran itu adalah dokumentasi raja-raja. Jadi kalau teman-teman lihat mushaf-mushaf Nusantara itu dipegang sama raja-raja, itu barang mahal. Jadi saking memuliakan, akhirnya apa? Nggak akan disentuh kecuali mereka yang benar-benar udah wudu, ya benar-benar dalam kondisi suci, ya karena memang barang mahal ini. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Kan gitu. Dan ini memberikan fatwa dan itu dipakai oleh ulama kita karena silsilahnya itu ke Imam Syafi'i. Jadi bentuk menghormati Al-Quran yang barang mahal, barang antik. Jangan sembarangan rakyat jelata mau nyentuh, ya kan. Susah itu rakyat jelata nggak bisa nyentuh, orang itu dokumentasi raja-raja, ya kan. Nah, sedangkan kalau madzhab Imam Maliki, ya mereka kan memang pemberi fatwa dengan para orang-orang yang ada di Mekah, yang memang tempatnya mushaf. Dan juga mereka ibaratnya
sudah memahami bahwa Al-Quran itu ya tersimpan di dada-dada mereka. Lembaran-lembaran mushaf ini hanyalah buatan para kori-kori, penulis-penulis, kan gitu, penulis wahyu. Sehingga memahami Al-Quran yang dimaksud, ya contoh aja, kayak teman-teman lihat dalam surat Al-Waqiah, rata-rata teman-teman itu terjemahannya udah bermadzhab Imam Maliki sebenarnya. Karena ketika di surat Al-Waqiah ayat yang ke-77 ya sampai 78 sampai 80. Itu di ayat ke-78 kayak Quran saya nih. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Kitab Al-Quran yang terpelihara itu di dalam kurung Lauhil Mahfuz. Berarti ini madzhab Imam Maliki. Madzhab Imam Maliki yang mengatakan kalau ya ini adalah Quran yang di Lauhil Mahfuz. Yang di bumi mah ya ini udah barang biasa kalau di orang Arab mah lembaran-lembaran itu udah biasa dan mereka tidak menganggap ini yang suci karena jangan sampai mengkultuskan. Nggak apa-apa disentuh. Nah sekarang tinggal kita ya kembalikan kepada rasa penghormatan kita, target kita. Kalau memang kita ya Allah Ustazah kan baru sekarang tahu hafalan juga empot-empotan. Sekarang baru semangat kepengen hatam. Ya Allah men, ya kamu nggak apa-apa. Ya kita pakai madzhab Imam Maliki. Kenapa? Karena lebih prioritas untuk mengejar hatam di bulan Ramadan karena menghormati Ramadan. Begitu Bu Soraya. Bagaimana Terus Mbak yang- Soraya? Semoga udah memuaskan jawabannya ya. Oke, Terus yang alhamdulillah. kedua, apa yang dilakukan wanita haid 10 hari terakhir? Saya jadi ingat saya dulu sama temen waktu kuliah di Mesir ya. Karena kan kita dulu waktu saya di tahun 90 itu kan ya Allah masjid-masjid itikaf di mana sih? Nggak, jarang sekali ada itikaf kan gitu kan. Nah begitu saya lulus aliyah kan diberangkatin sama bapak saya belajar ke Mesir dan nggak pulang-pulang kan, saya baru tahu ada itikaf, ada ini kan gitu. Udah semangat itikaf. Akhirnya apa? Karena katanya malaikat Jibril datang terus terbuka pintu langit. Udah saat itu saya sama temen lagi haid karena kan kita nggak tahu namanya juga masih baru kenal agama gitu kan, belajar dipaksakan di sana. Udah ditegur sama orang Arab, kenapa ya binti, wahai anakku, kenapa kamu nggak sholat? Saya lagi haid. Loh kenapa kamu haid ke sini? Saya kan pengen dapat Lailatul Qadar. Itu Lailatul Qadar tidak hanya di masjid. Kalau Lailatul Qadar di masjid berarti apa? Allah zolim. Jangan. Iktikaf ini adalah salah satu cara untuk mencari Lailatul Qadar, tapi tidak mesti dilakukan dengan iktikaf. Ya, kenapa? Ya, karena iktikaf itu ada syaratnya. Selain suci juga harus ada izin. Terus nanti malaikat Jibril nggak mau datengin kita. Ya, kamu minta sama Allah. Allah marzuqna lailatul qadar. Kamu minta sama Allah. Terus sepanjang malam kamu lakukan yang tidak dilarang. Ya, jangan di iktikaf di masjid, jangan sholat. Kamu boleh baca Quran, kamu boleh baca tafsir, kamu boleh zikir, kamu boleh segala macam. Nah, itu yang penting. Jangan iktikaf di masjid dan juga jangan sholat. Selebihnya silakan saja ya, karena nggak mesti harus di masjid. Jadi kita harus buat agenda nih, karena jujur tahun ini saya udah bilang sama anak-anak nggak ada malam ganjil, berarti sumpah nggak ada malam genap, mohon maaf, nggak ada malam genap, semuanya malam ganjil. Ya Umi gitu kan, ya itulah berarti habis sih mungkin Allah melihat orang Indonesia ini kalau ganjil doang penuh, giran genap aja kosong. Akhirnya apa? Dibuat deh perbedaan. Akhirnya apa? Nggak ada genap deh. Dan kita nggak bisa menganggap yang lebih benar hari Sabtu, yang lebih benar hari Minggu. Lah kan kita nggak bisa melihat hilal. Kita tahu cuman berita doang. Kecuali kalau kita bisa melihat dengan mata kepala kita. Lalu bilang, lihat nggak tahu, udah kelihatan di langit juga kan. Hilal itu apa ya kan, kelihatannya gimana juga nggak tahu kan gitu kan. Yang mau nggak mau kan akhirnya apa, sumu ma'a ijtamaikum, ya puasalah kamu bersama dengan masyarakat kamu. Jadi kalau lingkungan kita adalah lingkungan yang hari Minggu ya hari Minggu, lingkungan kita lingkungan hari Sabtu ya hari Sabtu, dan saling memahami
Berarti apa ya? Besok tidak ada malam ganjil karena Lailatul Qadar cuma satu, nggak ada malam genap. Ya, nggak ada malam genap karena Lailatul Qadar cuma satu kali malam ganjil. Nggak mungkin lah, kesian orang Indonesia ya kan 2 kali datang ya enggak, ya kan. Nah, jadi perlu diagendakan sekarang. Apa aja yang wanita itu tidak dilarang kecuali itikaf dan sholat. Terus kodok puasa. Memang ada, karena saya mengumpulkan yang periwayatan dari wanita ya, yang Ibunda Aisyah. Ada nanti ada dari periwayatan Ibnu Umar, ya Ibnu Abbas ya, bukan Ibnu Umar, Ibnu Abbas itu membayarnya bagi yang sudah meninggal itu boleh membayar dengan fidyah. Kenapa berbeda begini? Ya karena utang puasa kan versinya beda-beda. Dia sakit karena dia meninggalkan utang puasa karena apa dulu? Ya kalau lagi haid ya atau musafir ya karena pulang kampung ya nggak kuat ya berarti ketika meninggal ya bayarnya dengan kodok. Tapi kalau orang tua yang sakit ya bayar dengan fidyah. Ustazah, ini ada tambahannya, orang tuanya yang tidak berpuasa karena kurangnya ilmu, Ustazah. Bagaimana itu? Ya bisa jadi kan kita positive thinking dulu ya. Ya mungkin uh, apa namanya lingkungan yang membuat mereka seperti itu. Ya bisa jadi semua orang sih niat puasa, ya gitu kan. Cuman kadang godaan, kadang kesempatan. Nah kalau kita sayang sama orang tua kita dan itu adalah berkaitan dengan masalah rukun Islam sebagai utang puasa, ya kalau udah meninggal ya kita bayarkan dengan hutang puasa kalau dia memang meninggalkan itu bukan karena diperbolehkan dengan fidyah ya, dengan hutang puasa. Masalah nanti Allah terima atau nggak terima, bukankah ya kita diberikan rezeki ya menjadi anak yang solihah, peduli kepada orang tua kita, ini bagian dari syafaat barangkali kan untuk kedua orang tua kita. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana Mbak Sari? Semoga sudah bisa mencerahkan. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Mbak Sinta yang ingin bertanya langsung, Ustazah. Monggo. Silakan Mbak Sinta untuk membuka mic-nya. Masya Allah, syukron Mbak Tuti. Ya, Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, izin bertanya, jika kita sudah melakukan witir di dalam sholat taraweh, namun pada saat sholat tahajud kita melakukan witir kembali, apakah boleh atau tidak Ustazah? Namun witirnya itu tetap ganjil ditambah 2 rakaat. Oke, jazakallah khair. Semoga Ustazah selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu lakum. Ada lagi Bu Tuti? Sepertinya belum ada, Ustazah. Alhamdulillah. Jadi pertama, kenapa diberi nama witir? Karena innallahal witro. Allah itu ganjil. Yuhibbul witr. Dan Allah suka dengan ganjil. Berarti yang namanya witir jumlahnya harus ganjil. 1. Terus yang kedua, witir itu kan adanya di malam hari. Bukankah pergantian waktu dalam Islam itu mulai maghrib? Ya, berarti mulai maghrib itu dianggap adalah 1 hari sampai nanti asar. Kan gitu. Bukan seperti jam Masihiyah, ya jam kita lah, ya itu pergantian hari kan jam 00. Jadi kalau misalnya nanti malam nih, ya bisa jadi kan ba'da Isya sampai sebelum jam 00 itu tanggal 9 April. Tapi begitu jam 00 kan udah ganti hari, udah 10 April, kan gitu kan. Nah Islam tidak memakai pergantian waktu itu jam 00. Tapi pergantian waktu adalah mulai ba'da maghrib. Jadi mau dari habis Isya sampai nanti bangun tidur sebelum subuh kita witir lagi tetap dianggap 1 hari. Bukan berganti hari. Karena saya pernah nanya kenapa 2 kali? Ya kan udah ganti hari. Ya kan
tadi Isya masih hari Jumat, berarti kan waktu jam 2 udah jadi hari Sabtu. Nah itu mah kalau kalender jam Masehi, kalau Islam mah masih di hari yang sama. Nah karena itulah kenapa witir itu tidak boleh 2 kali. Kenapa? Karena pasti ganjil ketemu ganjil sama dengan genap, ya kan? Nah, ibu tadi 1, malamnya 2, 2 mah genap. Ganjil itu 1, 3, 5. Sedangkan dalam pelaksanaan 1 dan 3, itu kan dalam satu waktu. 1 plus 3. Kan gitu. Jadi witir itu hanya 1 kali. Jadi kalau kita sudah witir 1 rakaat di sebelum tidur, ya itu ada witir kita. Nah, yang perlu kita pahami lagi adalah, apakah setelah witir nggak boleh sholat lain? Ya boleh. Kalau kita mengulangi dengan tidur terlebih dahulu. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar sebelum tidur dia witir dulu. Nah, kenapa? Karena dia khawatir nanti kalau malam nggak terbangun. Ya, dia belum sholat malam. Paling tidak minimal sholat malam itu witir. Jadi sebelum tidur, dia witir dulu. Nah, kalau dia terbangun, dia akan sholat malam tanpa witir. Beda sama Umar. Umar mau witirnya setelah tidur. Kenapa? Karena Umar udah komitmen, yakin bangun. Nah, itu jadinya mau witir sebelum tidur atau witir setelah tidur, mau ditutup witir sebelum tidur lalu dibuka lagi dengan sholat malam, no problem. Begitu Bu Sinta, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustazah, syukron. Afwan. Sepertinya ada pertanyaan satu lagi dari Bu Soraya. Bagaimana dengan jumlahnya Ustazah? Seandainya kita ingin membayar tetapi tidak tahu jumlah utang puasa Ramadan orang tua kita yang sudah meninggal, dan tidak tahu berapa banyak utang karena haid maupun karena meninggalnya dengan sengaja sebab kurang ilmu. Lanjutan yang pertanyaan yang tadi Ustazah. Ya, surat Al-Baqarah ayat 184 yang tadi berkaitan utang puasa ya, dimulai dengan ayat ma'dudat. Ramadan itu harinya bisa dihitung. Kita bisa ngitung. Misalnya nih, sekarang kita umurnya anggaplah 40. Kita haid anggaplah umur 10 ya. Ya gampang aja. Haid umur 10, sekarang umur 40. Berarti kan kita 30 tahun ketemu Ramadan. 1 bulan anggapnya 30 hari. Ya, sekarang aja yang udah mulai jadi tanggal 29 dulu kan enggak, 30 kan dulu. Ya 30 hari. Berarti 30 kali 30 total puasa yang harus dipenuhi bagi orang yang umur 40 tahun, dibalik umur 10 tahun, berarti dia harus totalnya 900 puasa. Nah gitu. Bisa dihitung. Terus haid, nah, bisa dihitung juga. Haid kita berapa hari? Jangan sampai Ustazah lupa lah. Kita aja yang haid lupa, tanya orang lain dia juga bingung saya, gitu kan? Karena kita kan yang haid, berarti kan kita tahu lah dari sejak SMP kita haid berapa hari. Nah repotnya emang kalau orang tua, ya kalau nggak berkomunikasi, artinya kita yang ngukur kita dulu deh, termasuk nanti anak-anak. Jadi saya sama anak saya itu satu kalender itu di kamar saya, bapaknya tahu di lingkaran kalau UH berarti Umi haid, ya kalau RH berarti kakaknya yang haid. Jadi dia tahu tuh. Yang jadi ayahnya juga bilang, loh kok dia demen aja? Emang kemarin bulan lalu dia tanggal berapa Mi? Dia itu Bapak udah lebih dari 15 hari masa bersih. Oh, jadi enak kalau sekarang kita bisa saling menjaga. Tapi kalau dulu orang tua kita, berarti kita mau nggak mau harus mengingat-ingat memori dulu kita dengan mereka. Pastinya kalau dia umur 40 tahun meninggal berarti kan 30 tahun. Umur 50 tahun meninggal berarti dia 40 tahun ketemu Ramadan. Umur 60 berarti kan 50, gitulah. Ya itu bisa dihitung. Terus haid ataupun sakit, nah itu
kita harus mengingat-ingat sendiri. Ya, kenapa? Karena kitalah yang menjalani dulu. Dan Allah menyebutkan in kuntum ta'lamun, agar kalian mengetahui. Berarti kalian harus benar-benar mencari informasi tentang diri kalian ataupun orang tua kalian. Ya, udahlah, oke, hutang kita 8 hari. Oh, oke, berarti tips yang kedua, kamu bisa bayar utang puasa nggak? Dari sejak SMP. Bayar sih, alhamdulillah. Bayar pol nggak? Kadang kan utang 8, paling bayar separoh. Kan kita yang paling tahu. Ya kan? Ya kayaknya mau meninggal deh, ya kan? Ya, karena kita yang paling tahu. Ya, tipe kita tuh siapa, bagaimana, itu kita yang paling tahu. Udah dikalikan dengan berapa tahun kita ketemu sama Ramadan. Ikhtiar ini, moga-moga Allah melihat keseriusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, semoga lebih mencerahkan jawaban dari Ustazah. Sangat mengingatkan ini buat kita semua untuk mencatat jadwal mens pada saat bulan Ramadan dan keluarga kita, anak-anak terutama, karena ini menjadi hal yang sangat besar pada saat misalnya terjadi utang yang belum dibayar, jadi bermasalah besar kalau kita tidak mengetahui berapa jumlahnya. Untuk selanjutnya maksudnya, bukan yang untuk kasus orang tua. Selanjutnya ada lagi pertanyaan Ustazah dari Mbak Ira. Assalamualaikum Ustazah. Afwan, kalau kita berhubungan badan saat siang hari pada bulan Ramadan, kan itu haram hukumnya. Bagaimana hukumnya jika hanya sekedar pegang atau peluk antar suami istri? Apakah hukumnya, Afwan ya Ustazah, pertanyaannya dalam majelis ilmu. Jadi Nggak saya apa-apa. enggak malu untuk bertanya karena ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai hal ini. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Ya, jazakumullah khair. Memang bedakan antara kita definisi begini deh. Saya memulai dengan definisi hubungan badan yang kena denda ataupun kena hukum pidana lah misalnya. Ya, misalnya kayak pezina. Ya, pezina itu yang memang harus dicambuk atau harus dirajam, itu memang kondisinya zina kelamin. Zina kelamin. Tapi jangan lupa ya, namanya zina itu enggak hanya zina kelamin. Ada zina mata, zina telinga, zina mulut. Walaupun memang namanya zina, ya, tapi yang kena hukum pidana atau kena bayar kafarat itu ketika memang sudah sampai bersentuhan kelamin. Nah, itu bagi pezina. Nah, sekarang suami istri. Suami istri dalam surat Al-Mujadilah ya, itu akan menjadi dalil kafarat bagi kesalahan suami istri. Baik suami yang menuduh istrinya dengan zihar, menganggap istri seperti punggung suami, ataupun akhirnya kifarat ini menjadi kifarat termasuk yang berhubungan di siang hari, yaitu puasa memerdekakan budak dulu, kemudian puasa 2 bulan berturut-turut dan memberi makan 60 orang miskin pelaku. Karena ada yang nanya sama saya, saja yang bayar suami atau istri? Pelaku. Kenapa? Saya nggak mau bilang istri. Nanti kata istri apa? Kan bapak yang ini. Berarti bapak yang bayar. Kata suami, iya kamu yang godain. Yang namanya digodain berarti kamu ya kan. Nah, pokoknya saya mah nggak bilang suami atau istri. Pokoknya pelaku. Karena dalam hubungan suami istri, nggak mungkin ada korban emang pemerkosaan. Ya kan? Bisa aja dua-duanya pelaku. Nah, karena zina yang kena hukum tahdid, kemudian hubungan kelamin yang kena bayar kafarat adalah memang jelas-jelas hubungan kelamin. Nah, ada kalanya babnya adalah bercumbu. Kan gitu. Bercumbu gimana? Nah, bercumbu ini wajar. Terjadi khilafiyah wajar banget. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu menceritakan bagaimana Rasulullah juga ketika puasa mencium ibunda Aisyah, ya, dan ibunda Aisyah juga bercerita ya bagaimana
Rasulullah pun juga tidur ya dengannya ya ketika dalam kondisi puasa, tapi dengan kondisi pakai sarung kan begitu, pakai sarung artinya pakai baju. Nah di sini apa kata Rasulullah SAW? Ya karena memang aku berbeda dengan yang lain, artinya dia mampu menahan diri. Nah, jadi kenapa ada yang bilang boleh dan nggak boleh? Nah kalau saya akhirnya membahasakan, karena saya suka begitu sama suami, aku nggak mau ya kalau misalnya kan kadang maaf nggak hanya soal puasa ya, kadang kan wudhu juga begitu. Rasulullah aja cium istrinya, jangan itu nggak batal. Saya bilang saya mau ngebedain antara mencium dengan kasih sayang dengan mencium karena nafsu. Itu jadi kalau saya belum sholat sunat saya nggak mau ya kan suami itu cium-cium, kenapa aku nggak bisa membedain kamu antara cium sayang sama cium nafsu gitu kan. Gitu kan. Mendingan aku sholat sunat dulu misalnya gitu kan ya, tapi kalau dia ya suami saya ketika misalnya mencium, aku kagak nafsu, cuman kadang kan kalau cium tangan itu kan suka ditarik dicium lah kita ya kan ya, aku nggak nafsu ya, kamu yang paling tahu ya kan. Tapi kita kan nggak tahu. Jadi yang akhirnya nanti jatuhnya tamani memunculkan bersengaja untuk keluar mani, nah itu yang akhirnya dimakruhkan. Ya, itu yang perlu dibedakan. Akhirnya apa? Saya seringkali mengingatkan, udah gini aja deh, bedakan antara mencium, ya berarti bisa jadi satu pihak dengan berciuman. Kalau berciuman bisa jadi ya dua pihak yang menikmati. Nah, itu jadi kalau mencium bisa jadi ya itu hanya sepihak ya, yang mencium mungkin sayang kayak suami mencium istri karena memang suami sayang sama istri. Istri mungkin pada saat mau berangkat kerja mencium suami ya karena memang rasa sayangnya si istri kepada suami. Nah itu hal yang masih dalam kategori mubah-mubah saja. Tapi kalau sudah berciuman, ini kan identik menikmati. Nah, ini yang akhirnya para ulama fikih membedakan seperti itu. Nah, jadi hati-hati kalau sudah sampai kategori syahwat. Sebab kalau cuma kategori syahwat, jujur saya sama suami tuh bingung. Aku gak ada syahwat kok gitu kan. Tapi kan aku nggak mau. Ternyata kayaknya kalau satu pihak itu memang tanpa syahwat. Tapi kalau akhirnya terrespon, berarti ya pastilah dengan syahwat. Jadi begitu Ibu. Ya. Alhamdulillah. Jadi kita semua, walaupun yang bertanya Mbak Ira, kita semua mungkin ada pertanyaan yang sama. Jadi bisa dicerahkan juga. Oke. Alhamdulillah. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaannya. Kita masuk ke kuis, boleh ya Ustazah? Boleh. Pertanyaan kuisnya tapi dari Ustazah juga. Oh gitu ya. 2 pertanyaan Ustazah kalau boleh. 2 pertanyaan. Ya udah, 1 Quran 1 hadis. Yang karena kalau Quran hadis kan jawabannya udah ada kepastian, nggak spekulasi kan gitu kan. Ya, silakan Ustazah. Udah. Pertama. Tadi saya menyebutkan surat Al-Mujadilah. Pertanyaannya sama seperti kemarin. Ya, sebutkan 2 surat setelah Al-Mujadilah, 2 surat setelah Al-Mujadilah. By chat aja ya, karena walaupun pertama nyontek, main cepet-cepetan nyontek, yang kedua ngechat, cepet-cepetan ngechat. Ayo silakan Ibu-Ibu atau Ustadz juga ada yang hadir ini. Masya Allah. Siapa yang duluan ngechat ini sebenarnya mungkin sudah pada tahu ya. Siapa yang duluan, silakan. Belum muncul? Belum ada. Apa-apa. Silakan, mungkin masih mengetik. Orang udah disuruh nyontek, berarti kan main cepet-cepetan nyontek. Udah gitu Sudah nyonteknya yang langganan ini bener kalau lagi. Membuat pertanyaannya biasanya nomor surat. Surat sebelum dan sesudah Al-Mujadilah. Ya, 2 surat sebelum, 2 surat setelah. Pakai chat aja ya. Ya. Itu siapa tuh Bu? Alhamdulillah sudah ada Mbak Lina. Yang sebelumnya Al-Hadid dan Al-Waqi'ah.
Yang sesudahnya adalah Al-Hasr dan Muntahana. 59. Ya, betul. Betul, selamat buat Mbak Lina. Nanti kalau Mbak Lina mah sudah kenal, nanti langsung dihubungin untuk Karena saya aja kalau pas disuruh udah tahu jawabannya, tapi harus by chat. Wah, itu udah gemeteran. karena buru-buru jadi typo terus ya Udah tahu jawabannya aja, kalah saya kenapa? Jempolnya kegedean kali kan gitu kan. Ya Ustazah. Sekarang pertanyaan yang kedua Ustazah. Yang kedua kita hadis. Ada 6 kitab hadis yang memang sudah disepakati. Untuk Bukhari Muslim itu kategori sahih. Yang saya tanya adalah 4 kategori sunan yang dikenal dengan kutubus sittah. 6 kitab hadis yang menjadi referensi. 4 kategori sunnah, silakan. Ya, mau cari di Google nggak apa-apa, yang penting baca cepet-cepetan. Karena kadang kalau nggak ditanya, nggak ngeh nyari tahu. Bukhari, Muslim itu tak tergantikan. Yang 4 lagi, nggak berurutan nggak apa-apa. Karena memang yang 3, 4, 5, 6 ini tidak dijadikan berurutan secara kualitas. Sunan Abi Daud, oke. Sunan At-Tirmidzi, oke. An-Nasai dan Ibnu Majah. Barakallah. Alhamdulillah, Mbak Zoraya, selamat buat Mbak Zoraya. Barakallah fikum, semuanya sudah berusaha menjawab dan sudah mencari jawabannya untuk kuis kita barusan. Selamat kepada para pemenangnya. Selanjutnya kita masuk ke acara yang terakhir, yaitu doa. Silakan kepada Ustazah untuk memimpin doa. Oke, ya rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari Ramadan ini banyak sekali fadilah-fadilah yang Allah berikan kepada kita. Tapi terkadang ya kita punya banyak kekurangan untuk menggelar fadilah-fadilah itu. Berharap hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesuksesan, kelapangan dan kelancaran kepada kita untuk meraih keberkahan fadilah-fadilah Ramadan, tidak hanya buat kita tapi juga untuk keluarga kita. Ya ila hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa li nabillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulah. Rabbana ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqa. Allahumma wa'fu 'anna ya karim. Allahumma wa'fu 'anna ya karim. Allahumma wa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dzunubana bi fadlika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa albisna bi khil'ati khatmil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ja'al Qur'an fid dunya qarina wa fil qabri mu'misa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba. Allahumma hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairas sawab wa khairal haya wa khairal mamat wa sabitna imanana wa haqiq mawazinana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa min khizyin nar wa min kulli amalin yuqarribuna ilan nar wa adkhilna jannata firdaus ma'al anbiya wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, jazakillah khairan kasiron kepada Ustazah Nur Hamidah yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Insya Allah sangat bermanfaat dan mengingatkan kita semua untuk tetap istiqomah dalam Islam. Selanjutnya kami mohon izin untuk mengingatkan kembali untuk keberlangsungan kegiatan kajian ini. Bagi yang ingin berinfak, silakan transfer ke rekening yang sudah berada di dalam kolom chat. Jazakillah kepada umat yang telah berkenan.